Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Kali ini saya lagi ada di dalam salah satu line up Pajero Sport. So buat kalian yang sementara mempertimbangkan untuk memilih salah satu tipe atau varian yang ada di Pajero Sport, ini akan menjadi tambahan referensi yang bermanfaat buat kalian. Ini adalah Pajero Sport High Tech. Ada kata-kata high tech, berarti mobil ini disematkan beberapa teknologi tinggi yang nantinya akan kita ulas di video ini. Nah, untuk lebih jelas mengenai Pajero Sport High Tech ini, ikuti terus videonya sampai habis. Seperti yang saya sebutkan di opening tadi, ini adalah Pajero Sport yang high tech. So ini menjadi salah satu varian di antara mobil Pajero Sport yang ada di sini. Yang ada di sana adalah Mitsubishi Pajero Sport untuk Dakar. Yang ini juga sebenarnya Dakar, jadi basisnya diambil dari varian Dakar. Nah, secara bentuk dan dimensi persis dengan Dakar, dengan tambahan beberapa fitur yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah fitur yang berteknologi tinggi atau high tech. Nah, dari depan kalau kita lihat tidak ada perbedaan di antara desain yang ada di Mitsubishi Pajero Sport untuk 2021 ini. So, untuk bagian depannya masih mengusung dynamic shield pastinya, dengan lampu sudah menggunakan proyektor dengan LED DRL pastinya, lalu kemudian sensor dengan fog lamp. Nah, untuk di sisi samping yang unik adalah adanya tambahan emblem high tech di sini, semua kelihatan ya. Nah, ini ada tambahan emblem high tech. Ini yang menjadi tambahan di antara mobil ini karena memang mobil ini disematkan teknologi yang cukup tinggi untuk beberapa fitur. Nah, untuk velgnya dengan bannya motifnya sama, masih menggunakan velg two-tone dengan ukuran ban yang sama, yaitu ukuran bannya di 265/60 ring 18. Nah, ada footstep, lalu kemudian spionnya belum ada belum ada kamera 360 pada bagian spion, jadi mobil ini belum support untuk 360. Nah, seperti ini, di spionnya sudah disematkan lampu sein juga, lalu kemudian mobil ini sudah menggunakan tombol untuk lock unlock karena memang sudah menggunakan kuncian keyless, tapi masih ada slot untuk kunci emergency ketika mobil ini misalkan bermasalah pada bagian kuncinya misalkan ya. Nah, untuk yang baris kedua sama, untuk handle pintunya semuanya menggunakan chrome. Lalu kemudian dari sisi sebelah samping, overall tampilan mobil ini masih seperti ini, tidak ada yang beda, sama persis. Nah, sekarang dari sisi belakang sedikit ada perbedaan juga untuk sisi belakang. Perbedaannya adalah kalau kita lihat di sini, untuk bagian atas ada spoiler pastinya, lalu kemudian bagian bawah ada list chrome dan ada emblem Mitsubishi di situ, emblem Dakar di bagian sebelah kanan dan Pajero Sport di bawah sini. Nah, tambahannya di sini sekali lagi ada tulisan high tech. Nah, nih tulisan high tech-nya. Lalu kemudian di bawah sini ada pengarah semacam sensor di bawah sini. Nah, karena kenapa mobil ini ada fitur yang menarik yang persis ditaruh di bawah sini. So, ini penanda buat siapapun yang menjadi pemilik nantinya di mobil ini untuk mengetahui bahwa cara menggunakan teknologinya ada di bawah sini. Nah, itu lalu kemudian dari sisi sebelah kiri belakang sama persis, bentukannya atau tampilannya tidak perbedaan, lalu kemudian di bagian samping juga sama. Nah, sedikit lagi di sini tambahan ada perbedaan, yaitu ada tulisan high tech lagi di sini. Jadi di sisi kiri belakang dengan di sisi kanan ada emblem high tech edition. Jadi edisi yang berteknologi tinggi. Nah, itu untuk sisi eksteriornya. Nah, sekarang fitur yang menarik yang akan kita tampilkan pada mobil ini. Di sini ada kunciannya. Nih, ini adalah kunci daripada mobil ini. Sorry agak ngeblur. Nah, untuk membuka bagasi mobilnya
Sebenarnya di penanda ini, di sini tanda atau penanda atau posisi di mana kita mengayunkan kaki untuk membuka bagasinya. Nah, kita coba nih. Kita ayunkan kaki di sini. Nah, otomatis dia akan membuka bagasinya, sehingga kalau misalkan kita ngebawa barang atau membawa sesuatu, lalu kemudian kita menaikkan barang di sini, kita nggak perlu lagi untuk menurunkan barang yang sementara atau sedang kita angkat untuk hanya membuka pintu bagasinya. Nah, ini adalah kemudahan yang tentunya akan sangat memanjakan bagi siapapun di antara kalian yang mobilisasinya tinggi sehingga butuh mobil yang lebih praktis untuk diakses. Nah, untuk kapasitas bagasi nggak ada bedanya dengan yang ada di varian Dakar, sama aja karena memang sekali lagi basisnya dari Dakar, dan untuk seat belakangnya ini bisa diturunkan untuk membuat sisi bagasi lebih luas. Nah, perpaduan warna interior juga sama, untuk joknya warna hitam semua, lalu kemudian untuk bagian plafon ke atas tuh dia warnanya terang seperti ini, lalu kemudian untuk bagian bawah warnanya gelap. Nah, ini ada kompartemen juga, jadi Mitsubishi itu terkenal dengan laci-laci yang unik yang ada di belakang ya, nggak cuman Pajero, Expander Cross pun kayak gini. Jadi ada partisi-partisi yang membuat kalian lebih mudah dan lebih nyaman untuk menyimpan atau menaruh barangnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fitur yang tentu menarik yang ada di Mitsubishi Pajero Sport High-Tech ini. Untuk menutupnya di sini kita tinggal tekan tombolnya, atau coba kita ayunkan kaki lagi di bawah, bisa nggak untuk tutup? Oh, come on. Ah, bisa. Jadi mengayunkan kaki untuk membuka tutupnya bisa. Nah, itu adalah cara pertama. Cara kedua untuk membuka tutup si bagasinya adalah dengan remote yang ada di sini. Kita tekan 3 kali. Ah, bisa. Jadi si remote-nya yang unlock-nya ini kita tekan 3 kali, itu juga bisa untuk membuka bagasinya. Nah, sekarang kita coba tutup dengan menekan 3 kali lagi tombol unlock nih. Nah, bisa juga. Jadi kayak gitu. Jadi membuka tutup bagasinya tuh ada 3 cara jadinya. Jadi dengan mengayunkan kaki di posisi sensor yang ada di dekat knalpot itu, tapi asal jangan kena knalpot nantinya pada saat diayunkan. Atau menggunakan remote seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan cara yang ketiga adalah dengan menarik tuas yang ada di bawah seperti tuas pada bagian bagasi umumnya, cuman dia hanya ditarik sejenak lalu kemudian kita menjauh. Coba nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu jadi tergantung kebutuhan kita mau membuka bagasinya seperti apa. Kalau misalkan sambil ngangkat barang, bisa mengayunkan kaki yang ada di bawah, atau bisa menekan tombol remote. Tapi kalau misalkan kita nggak ngangkat barang, ya otomatis tinggal menarik tuas yang ada di atas tadi. Dan ini nggak butuh effort untuk kita menarik dan mendorong ke bawah pada saat kita menutup kembali pintunya. Nah, untuk menutupnya secara manual, tinggal pencet tombol yang ada di situ. Nah, dia akan menutup secara manual, dan ini proses menutupnya juga cukup cepat. Jadi kalau misalkan hujan, itu nggak mesti lama, itu cukup cepat. Jadi nggak membuat bagian area bagasi ini basah untuk bagian dalamnya. Nah, itu untuk sisi bagasinya. Sekarang untuk jok penumpangnya, ini nggak ada perbedaan juga. Untuk jok penumpangnya kapasitasnya sama, joknya materialnya sama, bahannya kulit dengan stitching asli yang ada di sini, atau jahitan asli yang ada di sini. Lalu kemudian untuk trim pintunya, bagian sandaran tangannya sudah soft touch. Lalu kemudian di sini masih hard plastik model atau motif kulit ya. Di bawah ada speaker, cup holder. Nah, di sini tetap ada tunnel ya, karena mobil ini penggerak roda belakang, jadi ada drive shaft yang memanjang ke belakang dari transmisi ya, sehingga mesti tetap ada tunnel di situ. Lalu kemudian di atas ini ada lampu dan pengaturan AC-nya. Dan untuk pengaturan AC-nya dia udah dual zone, jadi bisa diatur dari sini, dari depan juga. Dan untuk blower AC-nya dia ada di posisi samping, kiri kanan untuk penumpang tengah, dan termasuk untuk
penumpang yang ada di belakang, dia diaturnya dari sisi kiri kanan juga. Nah, itu untuk baris keduanya. Tetap di sini ada grip untuk kita naik ke atas mobilnya karena mobil ini tinggi. Dimana-mana leather frame itu adalah mobil yang didesain tinggi karena bagian bodinya duduk di atas rangka baja, jadi berat. Nah, sekarang kita akses kembali ke area kemudi. Nah, untuk area kemudi, mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalau kalian yang merasa Matic itu kurang memuaskan, ya silahkan dirasakan sensasi manual dengan pedal shift yang ada di sini. Lalu kemudian di sebelah kanan ada cruise control. Jadi kalau kalian adalah orang yang suka berkendara tapi tidak mau capek, ya pakai cruise controlnya. Dari cruise control ini, mobil ini bisa jalan sendiri, tapi belum adaptif ya, jalan sendiri, dan kita tinggal set kecepatannya. Jadi kecepatan mobil nggak mesti ngejegas lagi yang ada di bawah, tinggal di naik turunkan yang ada di sini. Naik, tambah cepat, turun, kurangi kecepatan. Nah, sebelah kiri ada audio switch-nya, lalu kemudian setirnya ini sudah tilt dan teleskopik untuk pengaturannya. Nah, di sini ada sensor parkir, lalu kemudian, nah, bagasinya ternyata bisa dibuka dari sini juga nih, tambahan. Ya, seperti itulah. Jadi ada banyak cara untuk membuka bagasinya, ternyata ada di sini juga. Nah, kayak gitu untuk joknya sama. Untuk pengaturan joknya dia 8 arah untuk reclining, sliding, untuk high adjuster bagian depan, untuk bagian belakang high adjusternya di bagian sini. Nah, apalagi ya, setirnya udah kulit. Lalu kemudian untuk cup holder ada 2 cup holder di situ, bisa naruh botol minuman atau kopi. Lalu kemudian sudah electric parking brake, transmisi otomatis, dan di atas ini sudah ada sunroof dengan ukuran yang sangat besar. Nggak sebesar panoramic roof ya, ini sunroof aja, dan ini menurut saya sangat cukup karena setahu saya untuk Makassar apalagi musim kemarau bakal jarang dipakai yang kayak ginian, kecuali sekarang musim hujan ya lumayan lah untuk membuat akses cahaya masuk ke dalam mobil lebih terang. Lampu-lampu ada di sini. Gelap. Nah, nih. Lampu baca ya, posisi ada di situ, lalu kemudian spion ada di depan. Di depannya, spion tengah maksudnya. Nah, sekarang yang unik yang akan saya tunjukkan lagi adalah sekarang kita mundurkan lagi seatnya atau joknya, karena ini mobil baru bosku. Saya lapisi dulu, takut kotor. Mobil baru jangan sampai kotor. Nah, ini apa? Nah, yang unik selanjutnya adalah yang ada di bagian tengahnya ini. Ini adalah head unit alat Tesla, kalau orang sebutnya tuh alat Tesla. Kita coba masuk dan menutup pintunya, dan kita hidupkan. Nah, pada saat kita hidupkan nih, head unit Teslanya akan memunculkan gambar Pajero Sport. Nah, gambar Pajero Sport bisa kelihatan di situ. Foto kalian harusnya bisa di setup di situ juga, dan ini base-nya Android. Jadi udah pakai Android ya untuk teknologinya. Nah, ini masih loading, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita akses. Ada navigasi. Nah, kita turunkan suaranya melalui audio switch yang ada di kemudinya ini. Nah, untuk navigasinya di sini ini nggak online ya. Lalu kemudian musik kita bisa akses dari situ juga. Lalu kemudian ada video. Jadi ini kayak handphone ya jadinya. Jadi ini bahkan nah, ini Fast Furious di bawah nih. Wait, sayang mobilnya bukan Pajero yang dipakai. Wait, ngeri ya. Nah, kayak gitu. Terus ada file manager, jadi ada beberapa file di sini yang bisa kita akses, misalkan download movies dan lainnya. Jadi ini persis kayak Android. Ada settingan juga untuk sistem Androidnya, Google Map, musik dan lainnya. Nah, untuk aplikasi lainnya, ini bisa aux juga, the car monitor, picture, lalu kemudian Gmail, YouTube bahkan bisa diakses dari sini. Ini kita bisa buka YouTube dari sini loh. Jadi, nah,
saya nggak connect ya, nggak ada internet ya. Nah, untuk pengaturan AC-nya itu bisa diaksesnya dari sini juga, untuk mengatur AC-nya ya. Nah nih, untuk on off kan ada di sini juga. Jadi semua serba touchscreen jadinya untuk mobil ini. So inilah yang menjadikan mobil ini didaulat sebagai varian atau serial high-tech daripada Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini sisi tengahnya, untuk head unitnya ini memang sangat besar. Lalu kemudian ada kisi-kisi AC pada bagian sebelah kiri, kiri dan kanannya, dan ini housingnya. Jadi ini dibuat terintegrasi dengan dashboardnya dan terintegrasi pula dengan beberapa fitur yang ada di unitnya. Luar biasa ya teknologinya, Pajero Sport High-Tech. Dan ini sekali lagi buat kalian yang suka dengan teknologi-teknologi yang lebih modern, lebih mutakhir, mobil ini tentu akan sangat menarik untuk dimiliki di antara beberapa varian Pajero Sport yang sudah ada sekarang. Jadi kalau misalkan yang sekarang itu belum cukup, nah pakailah yang high-tech ini. Nah, itu yang bisa kita ulas. Di sini nggak cuma ada Pajero Sport High-Tech. Kalau dari dalam sini kita bisa lihat dari depan, kita bisa lihat ke depan dari sini, maksudnya ada Pajero Sport Dakar yang putih, lalu kemudian Pajero Sport Exit yang hitam sana, Dakar yang warna brown itu, lalu kemudian ada Triton single cabin, Expander, dan beberapa truk. So buat kalian yang, nah, Expander Black Edition di sini yang hitam yang sampingnya Pajero, itu adalah Expander yang Black Edition nih. Kita zoom untuk menunjukkan ke kalian tuh yang mana unitnya. Ini adalah Expander yang Black Edition. Black Edition tinggal ditambahi, kalau mau ditambahi audio system Rockford Fosgate, maka menjadikan mobil ini jadi lebih premium lagi. Nah, di samping kirinya ada Expander GLX, lalu kemudian ada Expander Sport dan lainnya. Truk nih, Pajero dengan Triton, basisnya secara rangka tuh sama, tinggal bodinya aja yang beda. Lalu kemudian ada truk box juga buat kalian yang butuh mobil-mobil box, bisa juga di sini. Nah, bosku, itu yang bisa kita ulas kali ini mengenai Pajero Sport Dakar High-Tech ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menambah referensi buat kalian yang membutuhkan mobil leather frame sekelas Mitsubishi Pajero Sport ini. Nah, sekali lagi itu yang bisa kita informasikan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang yang kita informasikan. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai mobil ini, fiturnya, kelengkapannya, lalu kemudian keunggulannya dari brand lain misalkan, lalu kemudian tenaga mesinnya dan lain-lainnya. Kita bisa discuss mengenai Mitsubishi Pajero Sport atau Mitsubishi yang lainnya. Hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Di situ ada link WhatsApp, tinggal diklik untuk kita discuss mengenai mobil ini. Nah, jika ada yang ingin ditambahkan, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, dan bagikan video ini kemana-mana melalui media sosial yang kalian miliki, serta jangan lupa tekan tombol like-nya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.